Yakinilah bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada. Dan kata kuncinya apa? Minta petunjuk sama Allah. Jadi doanya itu diubah. Bagaimana? Ya Allah, aku produk ciptaanmu. Ya Allah, aku zolim sama diriku. Ya Allah, maka berikan aku petunjuk pengobatan dari apa yang kau tumbuhkan di atas tanahmu dan dapat cahaya mataharimu, dan jadikan pengobatan itu mudah, murah bagiku ya Allah. Maka tiba-tiba Allah kasihlah minum daun kelon, minum ini, minum itu. Air nabis itu sebenarnya air difusi. Jadi gini teman-teman, Anda bayangkan tadi ada lihat buah gitu ya. Dia ada satu proses namanya difusi oxygen. Jadi Nabi itu udah ngerjakan sesuatu yang memang saat itu memang orang nggak paham itu apa. Kita dulu pernah mengenal namanya difusi. Difusi itu perpindahan konsentrasi dari pekat ke kurang pekat. Itu difusi. Kebalikannya osmosis. Jadi kalau Anda makan buah, makanlah buah bersama kulit dan bijinya. Jadi kalau makan buah terbaik itu makan buah sama kulit dan bijinya. Caranya gimana? Makan buah sama bijinya itu, Anda makan buah tapi bukan makan buahnya, tapi Anda minum buahnya. Caranya gimana? Nih caranya, cemplungin, tep. Kurma konsentrasinya lebih pekat dibandingkan air. Maka akan terjadi proses namanya apa? Difusi. Difusi itu perpindahan konsentrasi yang lebih pekat ke lebih rendah. Apa yang terjadi? Maka seluruh bahan pada kurma ini akan keluar masuk ke dalam air. Artinya dengan bahasa lainnya bijinya Anda minum, buahnya Anda minum, paham? Gitu loh. Berapa lama prosesnya bisa Anda dapatkan? Ketika kurma mengandung apa? Kurma mengandung gula, fruktosa. Ketika dicampur yang ke sini, maka gula ketemu air, apa reaksinya? Gula kalau ketemu air, apa yang terjadi? Fermentasi namanya. Oke? Gula ketemu air maka dia akan fermentasi, dan fermentasi, ada kata seorang dokter nih. Dia bilang gini. Fermentasi dia bilang akan mengandung banyak sekali bakteri baik. Catatannya apa? 6 jam kurang lebih. Maka kalau saya boleh ngomong sampaikan kepada teman-teman sekalian, kalau Anda mau makan buah, contoh makan buah semangka. Semangka itu kalau boleh saya katakan makan semuanya, bijinya, kulitnya semua dimakan. Kenapa? Karena penuh dengan antioksidan di sana. Mulai dari kulit hijaunya itu ada kolagennya, putihnya, semua. Bahkan semangka itu salah satu buah yang amat sangat rendah kalori. Jadi Anda makan semangka satu sekitar 400-an kalori doang itu. Jadi nggak bikin gemuk. Cuma sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa makan itu semua? Ya sudah, ikutin polanya Nabi. Nabi ngerjakan dengan cara apa? Nabi ngerjakan dengan cara ngerendam kurma. Jadi sebenarnya kalau Anda ngerendam kurma, Anda sedang makan kurma sama biji-bijinya. Paham ya? Dan ketika direndam dalam 6 jam, karena saya dapat satu ilmu baru lagi, Masya Allah, ternyata ilmu tentang fermentasi. Jadi fermentasi itu mulai bekerja. Jadi fermentasi itu bekerja teman-teman mulai waktu 6 jam. Fermented food, ya makanan fermentasi mengandung lot of good bacteria. Jadi gini, saya kasih tahu ilmu tentang bakteri dengan bahasa saya. Tubuh kita, dalam perut kita ada tiga jenis bakteri. Ini bahasa ilmuwan saja. Ya, ilmuwan yang membahasakan dengan bahasa awam. Pertama bakteri baik, kedua bakteri netral, ketiga bakteri jahat. Porsi paling banyak siapa? Porsi paling banyak justru malah bakteri netral. Netral ini kalau orang yang nyampah, maka netral berubah menjadi bakteri jahat. Jadi yang menentukan ini kondisinya dari apa yang Anda makan. Jadi kalau good food, maka netral berubah menjadi baik. Gitu lah. Ya. Ini dikenal dengan probiotik atau ya makanan fermentasi itu sangat baik. Ya, itu sebabnya salah satu makanan fermentasi yang di approve di dunia sebagai makanan yang terbaik namanya kimchi. Kimchi itu dari Korea. Jadi orang Korea tuh makan apapun pasti ada kimchinya. Indonesia ada sebenarnya apa? Asinan. Betul? Asinan. Jadi sebenarnya kalau Anda makan asinan aja, Anda sudah menyelamatkan banyak bakteri kita dari berubah menjadi bakteri yang jahat. Makan asinan aja. Ya, saya suka asinan, ya. Apalagi yang sudah difermentasi itu kan, dia punya sayur apa gitu. Itu cukup. Yakinilah bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada. Dan kata kuncinya apa? Minta petunjuk sama Allah. Jadi doanya itu diubah.
Bagaimana? Ya Allah, aku produk ciptaanmu. Ya Allah, aku zolim sama diriku. Ya Allah, maka berikan aku petunjuk pengobatan dari apa yang kau tumbuhkan di atas tanahmu dan dapat cahaya mataharimu, dan jadikan pengobatan itu mudah, murah bagiku ya Allah. Maka tiba-tiba Allah kasihlah minum daun kelon, minum ini, minum itu. Gitu caranya. Ya. Jadi kita nanti tetap bisa bersinergi ya dengan pengobatan-pengobatan konvensional, nggak masalah. Bahkan saya katakan, kalau saya kemarin dampingi ada seorang peneliti juga, kita presentasi di depan para apa tuh namanya, kepala instalasi farmasi, ternyata itu dicerita tentang dahsyatnya fermentasi dan dahsyatnya herbal Indonesia. Dan itu herbalnya sederhana banget, namanya apa coba? Kunyit sama meniran. Dan dia kelola itu dengan menggunakan teknologi nano, dan kanker udah bolong Pak Bu, subhanallah. Ini yang cerita nih bukan orang kemarin sore, oke lah, nggak usah saya lah. Ini dokter peneliti, dia buka data-datanya, subhanallah, kanker di payudara udah bolong, dipakein itu tumbuh lagi selnya. Coba. Dan satu lagi dia pakai albumin. Albumin dari apa? Dari ikan toman. Makanya saya katakan nggak mungkin Allah ciptakan manusia nggak pakai spare part gitu loh. Spare part kita apa? Ya apa yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya ini. Ya gitu teman-teman sekalian. Makanya kalau kita bicara nabis ya, saya kira mungkin misalkan di Riau di sini kan teman-teman susah dapat apa. Di sini banyak apa? Di sini banyak manggis. Cemplungnya aja manggis. Udah fermentasi tuh. Sama kulitnya. Kalau nggak suka kulitnya nggak usah. Bijinya aja. Buang manggis sama dagingnya sama bijinya cemplungin. Ya, itu sudah jadi fermentasi, udah difusi dia. Ya, apalagi nanti dicobain di rumah. Jus manggis sama bijinya, enak loh. Ya, 6 jam. Nabi pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau memasukkan kismis ke dalam air, kemudian beliau minum hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi setelah hari ketiga beliau tidak minum. Artinya sudah mulai terjadi fermentasi alkohol setelah hari ketiga. Jadi maksimal tuh di hari ketiga. Itu dokter Agus banyak datanya.